أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحو مبكرا فأتوضأ وأصلي ثم أرفع يدي في خشوعي وأدعو الله تعالى لنفسي وأبي وأمي والناس جميعا. Cek. Nah, ya lupa. Hal Ustaz Abdul Hakim. Insyaallah sudah mulai ya, sudah bergabung ya. Adnan, petugas yang lain sudah siap? Sudah siap, Tad. Alhamdulillah. Dafarik, dinyalakan videonya. Silakan MC dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai tabur sobah pagi ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pembuka, Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca ayat kursi dan klausulah bersama-sama. Nain, talata. A'udzu من الشيطان الرجيم الله لا إله إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Raffi Pasha, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
wallahu indahu husnul thawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperingatkan kembali kepada para siswa yang belum menyalakan videonya, harap segera untuk dinyalakan. Selanjutnya, kepada Dafarik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat, dan juga tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa semua dari kita pasti mendapatkan amanah. Namun yang berbeda adalah sikap kita terhadap amanah yang dititipkan oleh Allah tersebut. Ada yang sangat menjaganya, namun tidak sedikit yang lalai darinya. Secara lughawi atau secara bahasa, amanah artinya terpercaya. Adapun menurut istilah akidah dan syariat agama, amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik itu hak-hak itu milik Allah maupun hak manusia kepada manusia lainnya, baik berupa benda, pekerjaan, perkataan maupun kepercayaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang anjuran berperilaku amanah, yang terdapat dalam potongan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya agama Islam diwajibkan kepada kita kaum muslimin untuk bersifat amanah, yakni keberadaan jujur dan dapat dipercaya. Jika kita diserahi suatu amanah, maka amanat itu wajib kita pelihara, kita laksanakan, kita layani, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat atau lainnya. Kewajiban penjaga amanah sangatlah tinggi. Apabila kita sampai berkhianat dari amanah tersebut, maka dapat menjadi salah satu termasuk pada ciri-ciri orang munafik. Menjaga amanah, menjaga diri kita sendiri dari kepercayaan orang lain. Lawan dari sifat amanah yaitu khianat. Sehingga ini pun menjadi dasar atas diri seseorang untuk tidak dipilih dan dibebani kepercayaan atau pekerjaan. Bahkan memang untuk menjauhkannya dari kepercayaan atau pekerjaan. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan sedikit tentang menjaga amanah. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang jujur, amanat, dan melindungi dari sifat lalai dan khianat. Syukran lakum ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz Abdul Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sabahul khair. Sabahul surur, Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Khair. Jazakumullah khair kepada asatid yang telah semoga antum semuanya, perjuangan antum semuanya diberikan barokah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah ya, perjuangan yang sangat luar biasa untuk yang senantiasa menjadi keberkahan bagi kita semuanya, yaitu dalam aktivitas talabul ilm, aktivitas mencari ilmu. Karena
sekalian, hadirin semuanya, bahwa Allah salah satu yang mengundang keberkahan Allah, salah satu yang mengundang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, yaitu dengan thalabul ilm. Kemudian terima kasih Bukhari yang telah berpartisipasi hadir dalam acara Tabur Subah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa hafizakumullah. Dan para siswa, ada siswi ya? Para siswa SMP Imam Bukhari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang dimana antum masuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang senantiasa istiqomah ya di dalam pengajaran pendidikan din, pendidikan agama. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika banyak sekolah yang hanya memberikan asupan pembelajaran eksak, namun Imam Bukhari memberikan secara sempurna juga pelajaran agama, pelajaran din yang ini merupakan modal penting untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menentukan kebahagiaan kita ilmu Islam. Dan Masya Allah, meskipun dalam kondisi corona ini, antum semuanya masih dilayani, masih dibersamai oleh mereka-mereka asatid yang istiqomah, yang konsisten. Sangat mengapresiasi para asatid yang terus berjuang untuk menjadikan antum adalah anak-anak yang soleh. Dan saya juga sangat mengapresiasi kalian semuanya. Pada saat banyak sekali orang-orang seperti kalian runtuh, tidak sanggup untuk belajar melalui PJJ, tidak sanggup belajar manakala dia tidak dalam keterbatasan, tidak bisa bertatap muka. Dan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua jadi anak-anak yang soleh. Semoga kalian semua jadi anak-anak yang cita-cita yang tercapai. Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Anu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara fase pertumbuhan kalian, maka kalian masuk kepada fase pemuda sebenarnya. Kalau hari ini orang melihat bahwa pemuda itu identiknya dengan yang negatif-negatif. Ketika di tanggal 14 Februari identik yang meramaikan budaya Valentine, yaitu budaya jahiliyah, yang melakukan apa tuh, balap liar anak muda. Kadang orang memandang jelek anak muda, ya. Padahal mestinya wali dengan bagaimana kita memandang pada pemuda, ya. Bagaimana tidak, Al-Quran banyak mencatat tentang pemuda, dan yang dicatat dalam Al-Quran adalah pemuda-pemuda yang hebat. Sekalian, pemuda itu adalah kesempatan yang sangat emas, kesempatan yang paling kokoh, di mana dia menjadi orang yang kuat, ya, baik secara fisik, kelemahan yang tadinya dia adalah masa kanak-kanak, dia lemah. Kemudian setelah muda itu dia kembali kepada masa tua, dia juga lemah, ajuz. Syekhon, ya, menjadi orang tua. Ada yang sudah tidak bisa memandang dengan pandangan yang apa namanya stabil. Itulah makanya kesempatan muda ini harus kalian jangan pernah kalian abaikan, karena di masa Rasulullah SAW berpesan bahwa syababika, ya, syababaka, masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Artinya apa? Masa muda itu ayo digunakan dengan cara untuk apa namanya berkarya, ya enggak? Berkarya apapun karya, sesederhana apapun karya antum, itu adalah
karya anak muda yang tentunya nanti sehingga itu bisa dibanggakan dan nantinya menentukan masa tua antum-antum semuanya. Baiklah sekalian, kita bisa melihat bagaimana sejarah. Kasakan itu ternyata mereka yang mendakwahkan Islam, ya. Kalau saya lihat dalam satu sisi yang meriwayatkan Al-Quran maupun hadis. Jadi Al-Quran sampai kepada kita riwayatkan. Dan ternyata dalam analisa para ulama ahli sejarah itu adalah 67%. Bayangkan, 67% orang yang meriwayatkan ya hadis, baik bicara tentang Al-Quran, mau bicara tentang hadis Rasulullah SAW, itu adalah 67%-nya anak-anak. Betapa karya besar mereka itu ya membuahkan hasil yang sangat dahsyat. Dengannya, dengan karya mereka, dengan saya jutaan orang, ratusan juta orang mengenal Islam. Berapa pahala mereka? Ya. 4 sahabat, 4 sahabat. Ini sahabat muda, bukan sesenior Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Bukan sesenior Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan. Bukan sesenior Utsman, bukan. Mereka adalah sahabat-sahabat berasal dari Madinah dan yang 3 dari Mekah dan yang 3 berasal dari Madinah. Siapa itu? Ya, kita akan mengenal sosok mereka. Kemudian nanti kita banding ya, apakah kita mau begini-gini saja ketika memegang handphone ya, apa yang dilakukan oleh kita? Minimal sekali adalah perbuatan sia-sia. Naudzubillah min dzalik, dengan komputer kita, dengan teknologi kita. Minimal sia-sia, ya. Makanya setelah kita nanti belajar tentang bagaimana para sahabat mereka yang masih kecil itu dalam syiar dakwah Islam ini, maka menjadi refleksi bagi kita, introspeksi diri kita. Mari kita betul-betul memanfaatkan usia kita untuk hal-hal yang baik. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayatkan 5.374 hadis yang sampai kepada kita. Bayangkan sekalian, 5.374 hadis bukan dihafal, tapi diri Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai kepada kita. Ya, 5.374 hadis. Itu orang paling banyak meriwayatkan, ya. Pak Ustadz kalau meriwayatkan hafal enggak? Tentu. Ya, itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang sampai jalur kepada kita. Kemudian yang kedua, satu-satunya wanita yang terhebat sepanjang zaman sampai saat ini, yang enggak ada duanya. Yaitu sahabat yang Aisyah radhiyallahu anha. Ini wanita terhebat dalam sejarah sekalian, ya, yang enggak ada duanya. Hari enggak ada orang yang lebih hebat daripada Aisyah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, yang hari ini kita tahu tentang Islam, hari ini kita tahu tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah, bagaimana kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu Abdullah bin Abbas usianya baru 13 tahun. Bayangkan. Kalau bin Abbas baru 3. Ini yang sangat luar biasa ilmunya. Bahkan membaca Sholihin
Al-Mujahadah, suatu ketika kumpulkan para sahabat-sahabat senior. Tiba-tiba dia juga memanggil satu sahabat muda, yaitu Abdullah bin Abbas. Sampai sahabat senior bertanya, wahai Umar, hadir satu sosok anak muda yang kecil. Ternyata Masya Allah sekalian disitulah diuji oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika ya penafsiran ayat Al-Quran yang tadinya ditafsirkan oleh para hadirin yang hadir itu ternyata adalah tafsirannya kurang menyentuh, lebih luas, maka disitulah para sahabat yang lain takjub dengan ilmunya Abdullah bin Abbas. Ya, itu yang ketiga. Kemudian adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhuma, beliau adalah khalifah yang kedua tentunya, ya, yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita hari ini. Bayangkan sekalian, mereka bukan orang-orang senior, tapi mereka adalah para Abdullah ibnu Abbas saja umurnya ketika ditinggal Rasulullah 13 tahun. Itu anak usia apa itu? Baru naik SMP. Lebih tua dari kalian. Begitu juga, iya, Masya Allah. Meskipun Abdullah bin Umar lebih tua dari Abdullah bin Abbas, tapi usianya sekitar antara 15-16 tahun. Sudah sampai kepada kita. Bayangkan. 4 sahabat Mekah. Kemudian yang 3 adalah sahabat Madinah. Ya, kita mengenal yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu salam, yang ibunya ketika Anas bin Malik masih kecil, ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Unais, maksudnya Anas bin Malik, aku titipkan kepada engkau, kepada orang yang soleh, kepada ahlul ilm, kepada orang hebat, maka jadi orang hebat. Ya, Anas bin Malik kalau sekalian dulu dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya mengatakan, ya Rasulullah, silakan engkau suruh Anas untuk memenuhi hajatmu sehari-hari. Kau suruh apapun silakan. Ya. Ini yang nyuruh ilm. Jadi yang disuruh adalah semuanya tentang din, tentang Islam, tentang ilm yang enggak ngawur, enggak ada nyuruh maksiat. Enggak ada. Ya, kemudian dia tumbuh, ya, masih kecil saat itu, yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Kemudian yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Begitu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, dan yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang dari Madinah itu adalah yang pertama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anu sekalian, ini sosok anak muda yang luar biasa, dan sebenarnya kalau antum melihat lagi dalam Al-Quran, begitu banyak Al-Quran salam anak muda yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, menjadi kisah yang menginspirasi. Bahkan Nabi Ibrahim AS menjadi ikon. Nabi Ibrahim AS itu beliau bagaimana mendakwahkan Islam, mendakwahkan orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh seluruh resiko. Dia lakukan untuk apa? Agar orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya. Itu bukan tindakan ngawur, tindakan dinul Islam, penduduk masyarakat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di situ
dituliskan bahwa Nabi Ibrahim dalam perjuangan anak muda. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Ibrahim menunaikannya lunas, tuntas disampaikannya. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu saat itu adalah muda, ya. Mereka penduduk mengatakan kami mendengar salah seorang anak muda ya, bukan tua, seusia kalian, ya. Yuqalu lahu Ibrahim, di saat mudanya itu menggunakan usia muda itu untuk perjuangan, untuk karya besar, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, yang menyembah. Begitu juga kalau antum melihat pemuda-pemuda yang lain dalam Al-Quran, contohnya lagi Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang melarikan diri. Dia adalah anak-anak orang yang kaya, mempertahankan tauhidnya. Kemudian oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum alladzina amanu, mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, kemudian Allah tambahkan pada mereka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, inilah gambaran yang dengan ujian yang juga sangat luar biasa. Ketika pintu itu ditutup oleh sang wanita raja yang kaya raya, cantik jelita di zamannya itu. Kemudian meminta sempat mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah anak sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat karya-karya mereka dalam Al-Qur'an. Begitulah anak muda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai oleh Allah diungkap dalam kisah-kisah yang tentunya kita harus mengambil ibrah pelajaran. Begitulah anak muda menggunakan waktu kesempatannya untuk apa? Untuk dalam kebaikan yang ia lakukan itu kelak akan menjadikan kebaikan dan kebaikan dia kelak di akhirat nanti. Nah sekalian, tidak panjang lebar yang bisa kita berikan saya sampaikan pada hari ini. Tentunya ayo kita gunakan kesempatan emas ini. Jangan disia-siakan sedikit pun anak sekalian. Jangan digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Hari ini kalian memegang handphone dengan leluasa mungkin. Kemudian selebihnya kau gunakan untuk naudzubillah melakukan kesia-siaan. Kesia-siaan aja tidak boleh. Apalagi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi anak muda yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potret-potret anak muda didikan Rasulullah SAW menjadi cermin bagi kita agar kita menjadi orang yang mulia tentunya dengan karya. Pernah mengatakan bosan, jangan pernah mengatakan lelah, karena lelahnya kalian dalam menuntut ilmu kelak akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabul cita-cita kalian semuanya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Akhi Gagah, waktu dan tempat kalau. Alhamdulillah, tabur sobah pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kepada para siswa diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Ada pengumuman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. OSIS, ada pengumuman dulu? MC? Sebelumnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam. OSIS, Dafarik? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sebelumnya mungkin belum semuanya yang kenal. Perkenalkan, nama saya Dafarik Noval Alfikri, kelas 9A boarding. Pada ini saya menjabat sebagai ketua OSIS yang seharusnya sudah diganti, namun karena pembelajaran daring yang belum terlalu efektif sehingga masih banyak kendalanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh anggota OSIS Putra ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang selalu mengikuti dan menghadiri pada setiap program sekolah, seperti salah satunya program Tabur Sobah pada pagi ini. Semoga meskipun kita berkumpul hanya bisa melalui virtual, ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu. Nah, saya ucapkan juga maaf kepada semuanya yang mana program OSIS ini belum bisa berjalan dengan lancar dan efektif dikarenakan tempat kita yang berbeda dan terpisah, sehingga yang membuat kendala untuk melaksanakan program OSIS lainnya. Dan insya Allah nanti kita dari OSIS akan musyawarahkan untuk memilih anggota-anggota OSIS untuk selanjutnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Semoga kita segera dipertemukan bersama di sekolah SMP IT Imam Bukhari bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk teman-teman semuanya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tib mubasyarah. Tib melanjutkan dari perkataan ketua OSIS. Ya, betul. Bahwasanya untuk masa khidmat ataupun masa pengabdian, masa bakti OSIS 2019 2020 ya. Sebenarnya sudah selesai. Hanya saja ada beberapa hal yang memang terkendala untuk bisa melaksanakan pergantian masa khidmat selanjutnya. Insya Allah nanti kandidat-kandidat yang akan melanjutkan perjuangan OSIS tahun khidmat 2019-2020 yaitu kelas 8B. Oleh karena itu, kepada seluruh teman-teman kelas 8B harus bisa menjadi tauladan, harus bisa menjadi contoh kepada teman-teman yang lainnya, serta mengajak kebaikan itu, mengingatkan teman-temannya agar bisa sama-sama melaksanakan kebaikan tersebut. Insya Allah, OSIS selanjutnya harus lebih baik dari yang lebih baik yang sekarang ini. Sekali lagi, Ustaz, sebagai kesiswaan di masa periode sekarang,
Mohon maaf bila mana belum bisa dilaksanakan LDKS ataupun pergantian OSIS secara formal gitu ya. Khusus untuk kelas 8B harus bisa dipersiapkan dan nanti kalian akan ditunjuk oleh teman-teman ataupun kakak-kakak OSIS yang tahun sekarang